Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Salsabila Aulia dengan NPM 2310631030062. Mahasiswi Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi pengantar literasi digital yang telah saya jalani selama 7 pertemuan ini bersama Bapak Ade Andri Hendriadi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital ini. Dan saya akan menjadi panduan Anda dalam perjalanan kita untuk menjelajahi dunia teknologi digital. Hari ini kita akan membahas topik yang luas, melalui dari internet hingga komunikasi jaringan dan segala di antaranya. Jadi, pastikan Anda bersiap-siap untuk memahami aspek-aspek penting dalam dunia teknologi ini. Internet atau Interconnected Network adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Internet dimulai pada tahun 1960-an oleh proyek penelitian Amerika Serikat yang bernama ARPANET guna untuk menghubungkan informasi juga komputer di berbagai lokasi. Inilah cikal bakal adanya internet sekarang. Namun pada 1983, ARPANET beralih ke protokol TCP/IP, ini yang menjadikan standar komunikasi internet sekarang. Lalu pada tahun 1990, tim Berners-Lee ilmuwan Inggris menciptakan World Wide Web (WWW) yang menghadirkan sistem informasi global dengan hypertext. Ini adalah titik awal dari perubahan besar dalam cara kita mengakses internet. Perangkat yang kita gunakan untuk menjelajahi internet, salah satunya ialah browser. Browser atau peramban web adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita mengakses halaman web di internet. Salah satu browser pertama yang populer adalah Mosaic yang memungkinkan kita melihat gambar dan teks bersama di halaman web. Browser lain yang terkenal termasuk Netscape Navigator, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, dan Opera. Selanjutnya ada aspek penting dalam komunikasi online kita, yaitu email atau surat elektronik, layanan komunikasi yang memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan melalui internet. Roy Tomlinson adalah orang pertama yang mengirimkan email pada 1971, menggunakan simbol untuk memisahkan nama pengguna dan nama komputer. Hingga saat ini email menjadi salah satu cara komunikasi paling umum digunakan di dunia. Sekarang, sudah banyak yang sudah beralih ke komunikasi instan. Seperti, Messenger ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan secara real-time. Kita juga dapat melakukan panggilan suara, video, mengirim emoji, dan banyak fitur lainnya. ICQ ialah salah satu pertama yang populer pada 1996. Kemudian muncul messenger lain, seperti MSN Messenger, Yahoo Messenger, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, dan lain. Internet, sebuah jaringan global yang menghubungkan komputer dari seluruh dunia, membuka pintu untuk berbagai kemungkinan. Dari browsing online hingga belanja, internet telah mempermudah hidup kita. Lalu, apa itu Internet of Things? IoT adalah konsep di mana perangkat sehari-hari, seperti jam tangan, kulkas, dan lampu, terhubung ke internet dan dapat dikendalikan secara jarak jauh. Dengan IoT, kita bisa memantau dan mengendalikan perangkat hanya dengan sentuhan jari. Misalnya, mengubah suhu ruangan sebelum pulang kerja atau mematikan lampu dari jarak jauh. Namun, IoT juga membawa tantangan seperti masalah keamanan dan privasi. Penting untuk melindungi data dan perangkat kita dari serangan cyber. Meskipun demikian, dengan kebijakan dan praktik keamanan yang tepat, potensi IoT tidak terbatas. Mari kita terus eksplorasi dan manfaatkan teknologi ini. Search engine adalah perangkat lunak dirancang untuk mencari informasi di internet melalui kata kunci atau frasa yang dimasukkan oleh pengguna.
Archie adalah search engine pertama yang dibuat oleh Alan M. Turing pada 1990 untuk mencari file di jaringan FTP. Search engine lain yang terkenal termasuk Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, dan Baidu. Perangkat lunak, software. Sistem perangkat lunak, sistem software, adalah kumpulan program yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur perangkat keras komputer. Sistem ini berfungsi untuk memanfaatkan sumber daya, mengelola proses, dan menyediakan layanan-layanan dasar komputer. Software dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama ada embedded system. Embedded system adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat keras khusus, seperti mesin cuci, printer, kamera digital, dan sistem kendali industri. Embedded dijalankan oleh mikrokontroler atau mikroprosesor yang terhubung dengan perangkat keras seperti sensor, aktuator, dan antarmuka komunikasi. Embedded system beroperasi secara real-time yang dapat memproses input dalam waktu yang ditentukan dan menjamin konsisten kerjanya. Selain itu ada software system, sistem perangkat lunak. Software system adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer, seperti prosesor, memori, disk, dan perangkat I/O. Software system yang paling umum adalah operating system, sistem operasi. Prinsip kerja operating system ialah sebagai otak dari komputer kita. Operating system menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak lainnya, seperti aplikasi dan utilitas. Mereka mengatur alokasi prosesor, memori, disk, dan perangkat I/O untuk menjalankan berbagai proses atau program secara efisien dan aman. Operating system menyediakan layanan-layanan dasar untuk perangkat lunak lainnya, seperti manajer file, manajemen proses, manajemen pengguna, manajemen jaringan, dan manajemen keamanan. Operating system dapat dibedakan berdasarkan platform yang dijalankannya seperti operating system desktop, sistem operasi desktop. Operating system desktop adalah perangkat yang dirancang untuk penggunaan komputer pribadi, PC, seperti laptop atau desktop yang memiliki antarmuka grafis guna mendukung berbagai aplikasi untuk produktivitas, hiburan, pendidikan, dan lainnya. Contoh operating system desktop ialah Windows 11, Mac OS 5, dan Linux. Selanjutnya operating system mobile. Perangkat ini dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Perangkat ini didukung oleh antarmuka sentuh yang intuitif, yang memudahkan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi, informasi, bersosial media, dan lainnya. Contohnya ialah Android, iOS, dan Windows 10 Mobile. Yang terakhir yaitu operating system server, yaitu komputer khusus yang melayani permintaan dari komputer lain dalam sebuah jaringan. Perangkat ini memiliki antarmuka teks yang dapat mendukung berbagai layanan jaringan seperti mail server, database server, dan aplikasi server. Contohnya ialah Windows Server, Linux Server, dan FreeBSD. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perangkat lunak sistem dan jenis-jenisnya, kita bisa lebih menghargai bagaimana perangkat lunak memainkan peran penting dalam dunia komputer kita. Sistem komputer pada dasarnya adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk menjalankan program komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yaitu CPU, Central Processing Unit, memori, dan input dan output. CPU adalah otak dari sistem komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi. Memori adalah tempat penyimpanan data dan program yang sedang diproses oleh CPU. I/O adalah perangkat yang menghubungkan sistem komputer dengan dunia luar, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan lainnya.
Perangkat output dan input adalah subkategori dari perangkat I/O yang memainkan peran kunci dalam komunikasi antara manusia dan komputer. Perangkat output adalah perangkat yang memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofone, dan lainnya. Evolusi monitor PC. Monitor PC telah mengalami perjalanan teknologi yang menakjubkan dari masa ke masa. Evolusi ini dibagi ke dalam beberapa tahapan. Pada awalnya, monitor PC menggunakan teknologi CRT, cathode ray tube. Monitor CRT memiliki bentuk tabung besar dan berat. Mereka memiliki resolusi rendah, konsumsi daya tinggi, dan radiasi berbahaya. Pada tahun 1980-an, muncul teknologi LCD, Liquid Crystal Display. Monitor LCD berbentuk tipis dan ringan dengan resolusi yang lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, dan radiasi yang lebih rendah. Kemudian, pada tahun 2000-an, teknologi LED, Light Emitting Diode, muncul. Monitor LED adalah pengembangan dari LCD dan menawarkan kualitas gambar yang lebih baik, warna yang lebih cerah, dan umur yang lebih panjang. Pada tahun 2010-an, teknologi OLED, Organic Light Emitting Diode, muncul sebagai evolusi berikutnya. Monitor OLED memiliki ketebalan sangat tipis, kontras yang sangat tinggi, sudut pandang yang lebih luas, dan respons yang lebih cepat. Sejarah perkembangan monitor dimulai pada tahun 1855 dengan penemuan tabung sinar katoda oleh Heinrich Geissler. Tabung sinar katoda adalah dasar dari teknologi CRT yang digunakan untuk monitor PC pertama pada tahun 1973 oleh Ceros Alto Computer. Pada tahun 1888, Friedrich Reinitzer menemukan kristal cairan yang menjadi dasar dari teknologi LCD yang digunakan untuk monitor PC pertama pada tahun 1984 oleh Sharp Corporation. Pada tahun 1962, Nick Holonyak Jr. menemukan LED yang menjadi dasar teknologi LED yang digunakan untuk monitor PC pertama pada tahun 2005 oleh Samsung Electronics. Pada tahun 1987, Xing-Wei, Tang dan Stephen Van Slyke menemukan OLED yang menjadi dasar dari teknologi OLED yang digunakan untuk monitor PC pertama pada tahun 2012 dan lagi Electronics. Dengan sejarah perkembangan ini, monitor PC telah mengalami transformasi luar biasa dalam hal teknologi dan desain. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah kunci di balik semua program komputer. Ini adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menguji, dan menjalankan program komputer. Biasanya, perangkat lunak bahasa pemrograman terdiri dari editor teks, compiler, interpreter, debugger, dan library. Mari kita jelajahi lebih lanjut. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman, dan salah satunya adalah tingkat rendah. Tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa mesin, yang terdiri dari instruksi biner yang hanya bisa dipahami oleh komputer. Meskipun memiliki kecepatan eksekusi yang tinggi, bahasa pemrograman tingkat rendah sulit dibaca dan ditulis oleh manusia. Contohnya, dari bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa mesin dan bahasa assembly. Selanjutnya, ada tingkat bahasa pemrograman menengah, yaitu adalah jenis bahasa pemrograman yang berada di antara tingkat rendah dan tinggi. Mereka memiliki karakteristik yang mirip dengan bahasa mesin, tetapi juga memiliki fitur yang memudahkan pengembangan program. Contohnya, program tingkat menengah adalah C dan C++. Kemudian, kita punya tingkat tinggi. Tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia, yaitu instruksi yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. Meskipun memiliki kecepatan eksekusi yang lebih rendah, bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki fitur yang mendukung abstraksi, modularitas, dan probabilitas program. Contohnya, bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Python, Java,
JavaScript, dan PHP. Sekarang mari kita lebih fokus pada aplikasi pencatatan keuangan. Aplikasi pencatatan keuangan adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan pribadi atau bisnis. Aplikasi ini membantu dalam membuat anggaran, melacak pengeluaran dan pemasukan, menghitung pajak, membuat laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Ada berbagai jenis aplikasi pencatatan keuangan berdasarkan platformnya. Yang pertama ada pencatatan keuangan berbasis text mode. Aplikasi ini menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan pengguna dan biasanya berjalan di terminal ataupun konsol. Contoh aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode ini adalah Ledger dan Ledger. Kemudian, ada aplikasi berbasis desktop. Aplikasi ini menggunakan antarmuka grafis yang diinstal di komputer pribadi. Bisa diakses secara offline maupun online. Contoh aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop ini adalah Quicken dan GNU Cash. Selanjutnya, ada pencatatan aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dihosting di server dan dapat diakses secara online melalui browser. Contoh aplikasi pencatatan keuangan berbasis web adalah Mint dan Wallet. Aplikasi berbasis mobile adalah yang diinstal di smartphone ataupun tablet. Mereka dapat diakses secara online maupun offline dan sangat populer untuk pencatatan keuangan pribadi. Contohnya, aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile ini adalah Moneylover dan Moneyfee. Terakhir, ada aplikasi pencatatan berbasis AI. Aplikasi ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan saran, prediksi, atau analisis keuangan berdasarkan data dan perilaku pengguna. Contohnya, aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI ini adalah Cleo dan Plum. Dengan berbagai jenis aplikasi pencatatan keuangan, pengguna memiliki beragam cara untuk mengelola keuangan mereka. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna. Komponen dari sistem komputer termasuk hardware, software, dan brainware. Media penyimpanan internal adalah cara untuk menyimpan data secara permanen di dalam komputer. Ini meliputi perangkat seperti hard disk, SSD, dan flash disk. Berbeda dengan media penyimpanan eksternal yang dapat dilepas pasang seperti floppy disk, CD, DVD, dan kartu memori. Salah satu jenis memori yang penting dalam komputer adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat di mana data sementara disimpan untuk pengelolaan oleh prosesor komputer. Namun, RAM bersifat volatile yang berarti data akan hilang saat komputer dimatikan. Sebaliknya, ROM atau read-only memory adalah jenis memori yang hanya dapat dibaca oleh prosesor. ROM adalah tempat di mana data penting dan firmware disimpan secara permanen dan tidak akan terhapus saat komputer dimatikan. Mari kita melangkah lebih lanjut ke masa lalu komputasi dengan punch card. Punch card adalah media penyimpanan data yang menggunakan lubang-lubang pada kertas untuk merepresentasikan informasi digital. Ini pertama kali dikembangkan oleh Herman Hollerith pada tahun 1890 dan digunakan untuk sensus penduduk Amerika Serikat. Meskipun punch card memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas, yaitu sekitar 80 karakter setiap kartu. Ini merupakan langkah awal penting dalam sejarah komputasi. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang drum memory magnetik. Drum memory magnetik adalah media penyimpanan magnetik yang digunakan di komputer awal sebagai memori kerja utama.
Ini pertama kali dikembangkan oleh insinyur Austria Gustav Tuschig pada tahun 1932. Drum memori magnetik memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 62,5 kilobyte dan kecepatan transfer data sekitar 8.800 karakter per detik. Lalu ada Uniservo, aktuator torsi listrik pertama dengan kontrol gerak bawaan. Uniservo menggunakan umpan balik berdasarkan torsi yang teruntuk untuk mencapai nilai yang diinginkan. Dengan resolusi torsi hingga 1/10.000 dan kecepatan respons sensor torsi sehingga 3 kHz, ini adalah terobosan dalam kontrol gerak. IBM 350 adalah perangkat penyimpanan disk pertama yang diumumkan oleh IBM pada tahun 1956. Dengan kapasitas penyimpanan sehingga 2,52 miliar karakter informasi. Ini menjadi lompatan besar dalam penyimpanan data. Kasete tape, cassette tape adalah media penyimpanan magnetik yang digunakan untuk merekam dan memutar audio. Kaset tape adalah media penyimpanan magnetik yang digunakan untuk merekam dan memutar audio analog. Cassette tape diperkenalkan pada tahun 1960-an dan menjadi format populer untuk musik rekaman. Terakhir, mari kita berbicara tentang floppy drive, perangkat keras yang membaca dan menulis data ke disket. Floppy drive ditemukan pada 1967 oleh tim IBM dan digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat lain. Floppy drive memiliki berbagai ukuran, mulai dari 8 inci hingga 3,5 inci, dengan kapasitas penyimpanan berkisar dari 800 KB sehingga 1,4 MB. Terakhir, IBM 3380 adalah perangkat penyimpanan akses langsung yang diumumkan oleh IBM pada tahun 1980 dengan kapasitas penyimpanan yang mengesankan, hampir 4 kali lipat dari perangkat sebelumnya. Ini menjadi langkah besar dari evolusi penyimpanan data. Perkembangan CPU komputer dari masa ke masa dapat ditinjau dari segi teknologi, kecepatan, ukuran, dan fungsi yang digunakan. Secara umum, CPU atau Central Processing Unit adalah bagian utama komputer yang berupa perangkat keras dan merupakan otaknya komputer. Fungsi CPU yang terdapat pada semua jenis komputer adalah untuk memproses data-data yang dimasukkan lewat papan ketik dan ditampilkan lewat layar monitor. Kemampuan CPU dapat diukur dari beberapa faktor, seperti jumlah core, inti, clock span, kecepatan jam, change memory, memori penyimpanan sementara, introduction set, kumpulan perintah, dan benchmark, pengujian kinerja. Tujuan core menunjukkan beberapa banyak unit pemrosesan yang ada dalam satu CPU. Semakin banyak core, semakin banyak tugas yang dapat diproses secara bersamaan oleh CPU. Clock span menunjukkan berapa banyak siklus per detik yang dapat dilakukan oleh CPU. Satuan clock span adalah Hertz, Hz. Semakin tinggi clock span, semakin cepat CPU dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Change memory adalah memori penyimpanan sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan. Change memory memiliki ukuran yang kecil tetapi kecepatan yang tinggi. Semakin besar change memory,
Semakin cepat CPU dapat mengakses data atau instruksi yang dibutuhkan. Instruction set adalah kumpulan perintah yang dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh CPU. Instruction set menentukan apa saja yang dapat dilakukan oleh CPU. Ada dua jenis instruction set, yaitu CISC, Complex Instruction Set Computer, dan RISC, Reduced Instruction Set Computer. CISC memiliki banyak perintah yang kompleks dan beragam, sedangkan RISC memiliki sedikit perintah yang sederhana dan seragam. Benchmark adalah pengujian kinerja CPU dengan menggunakan program-program atau aplikasi tertentu. Benchmark dapat mengukur berbagai aspek CPU seperti kecepatan, efisiensi, stabilitas, dan kontabilitas. Hasil benchmark dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan CPU yang berbeda-beda. Komputer pertama kali ada pada 1946 sampai 1959, ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama dalam perangkat komputer. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrograman komputer yang memiliki ukuran yang sangat besar, kinerja yang lamban, memori yang kecil, dan daya listrik yang besar. Komputer generasi pertama digunakan untuk keperluan militer, ilmiah, dan bisnis. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, EDVAC, UNIVAC, dan IBM 701. Sejarah komputer generasi kedua yaitu pada 1959 sampai 1964, ditandai dengan penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi daripada tabung vakum komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly sebagai bahasa pemrogramannya. Komputer generasi kedua memulai mengenal konsep time sharing dan real time. Time sharing adalah pemakaian komputer bersama-sama oleh banyak pengguna, sedangkan real time adalah pengguna komputer untuk mengelola data sesuai dengan waktu nyata. Komputer generasi kedua digunakan untuk keperluan bisnis, pendidikan, dan penelitian. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 140 dan IBM 1620, IBM 7094, dan DEC PDP 1. Sejarah komputer generasi ketiga pada 1964 sampai 1970, ditandai dengan penggunaan IC Integrated Circuit sebagai pengganti transistor. IC memadukan banyak transistor dalam satu chip silikon. IC membuat komputer menjadi lebih cepat, murah, dan andal daripada transistor. Komputer generasi ketiga menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, BASIC, dan Pascal sebagai bahasa pemrogramannya. Komputer generasi ketiga ini juga mengenal konsep sistem operasi sebagai perangkat lunak yang mengatur kinerja Komputer generasi ketiga digunakan untuk keperluan bisnis, ilmiah, dan pribadi. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM 360, IBM 370, DEC PDP 8, DEC PDP 11, dan Honeywell 316.
Sejarah komputer generasi keempat dimulai pada 1970 sampai 1980-an, ditandai dengan penggunaan mikroprosesor sebagai pengganti IC. Mikroprosesor merupakan rangkaian sirkuit terpadu dan menggabungkan unit pemrosesan pusat CPU dan dalam satu chip silikon. Mikroprosesor membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, fleksibel daripada IC. Komputer generasi keempat menggunakan berbagai pemrograman seperti C, C++, Java, dan Visual Basic. Komputer generasi keempat ini juga mengenal konsep jaringan komputer sebagai cara untuk menghubungkan banyak komputer secara fisik atau nirkabel. Komputer generasi keempat digunakan untuk keperluan bisnis, pendidikan, hiburan, dan pribadi. Contoh komputer generasi keempat adalah Apple I, Apple II, IBM PC, Commodore 64, dan Atari ST. Sejarah komputer generasi kelima dimulai pada 1980 sampai dengan 2010, ditandai dengan penggunaan teknologi VLSI, Very Large Scale Integration, yang memungkinkan jutaan transistor ditempatkan dalam satu chip. Teknologi VLSI menggunakan komputer menjadi lebih cepat. Komputer jaringan dan komunikasi data adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menghubungkan dan mengirimkan data antara komputer yang terpisah secara fisik. Komputer jaringan dan komunikasi data menggunakan berbagai teknologi protokol dan media transmisi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara komputer dan terhubung dalam suatu jaringan. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, kantor, ataupun sekolah. LAN biasanya menggunakan kabel, switch, dan router untuk menghubungkan perangkat dan berbagai sumber daya seperti printer, file, ataupun internet. LAN memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi dan biaya operasional yang rendah. Topologi jaringan komputer adalah susunan geometri dari node, link, dan station dalam suatu jaringan. Topologi jaringan menentukan cara pengiriman data, performa, keandalan, dan biaya jaringan. Ada berbagai jenis topologi jaringan seperti bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Seperti jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN dalam area metropolitan seperti kota atau kampus. MAN biasanya menggunakan teknologi yang berkecepatan tinggi seperti fiber optik, microwave, dan wireless untuk menghubungkan LAN-LAN tersebut. MAN memiliki cakupan area yang lebih luas dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN sering digunakan oleh organisasi besar untuk menghubungkan kantor-kantor cabang atau pabrik-pabrik dalam suatu kota. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan Local Area Network dan Metropolitan Area Network di area geografis yang sangat luas, seperti negara ataupun benua. Wide Area Network biasanya menggunakan teknologi berbiaya tinggi seperti lead line, VPN, atau satelit untuk menghubungkan jaringan-jaringan tersebut. Wide Area Network memiliki cakupan area yang paling luas dari semua jenis jaringan dan sering melibatkan infrastruktur telekomunikasi yang di luar kendali pengguna. Internet adalah contoh
wide area network terbesar di dunia. Computer networking adalah bidang ilmu yang mempelajari cara merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jaringan komputer yang melibatkan pengetahuan tentang hardware, software, protokol, standar, dan aplikasi jaringan. Komputer networking juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti keamanan, manajemen, operasi, dan troubleshooting jaringan. Komputer networking merupakan bagian penting dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Satelit network adalah jaringan komputer yang menggunakan satelit sebagai media transmisi data antara stasiun bumi, Earth Station. Satellite network memungkinkan komunikasi data di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh kabel atau gelombang radio. Satelit network memiliki keuntungan berupa cakupan area global yang fleksibel. Namun, satelit network juga memiliki kelemahan berupa biaya yang mahal, latensi yang tinggi, dan gangguan cuaca ataupun interferensi. Satelit network sering digunakan untuk telepon satelit, televisi satelit, internet satelit, atau navigasi satelit atau GPS. Broadband network adalah jaringan komputer yang memiliki kapasitas transmisi data yang tinggi atau lebar pita bandwidth yang besar. Broadband network biasanya menyediakan akses internet berkecepatan tinggi kepada pengguna dengan menggunakan berbagai teknologi seperti DSL, kabel modern, fiber optik, wireless, atau satelit. Broadband network memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan online seperti streaming video, gaming online, video conferencing, atau cloud computing dengan kualitas yang baik. Broadband network juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inklusif digital di seluruh dunia. Komputer jaringan dan komunikasi data adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menghubungkan dan mengirimkan data antara komputer yang terpisah secara fisik. Komputer jaringan dan komunikasi data menggunakan berbagai teknologi protokol dan media transmisi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara komputer dan terhubung dalam suatu jaringan. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, kantor, ataupun sekolah. LAN biasanya menggunakan kabel, switch, dan router untuk menghubungkan perangkat dan berbagai sumber daya seperti printer, file, ataupun internet. LAN memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi dan biaya operasional yang rendah. Topologi jaringan komputer adalah susunan geometri dari node, link, dan station dalam suatu jaringan. Topologi jaringan menentukan cara pengiriman data, performa, keandalan, dan biaya jaringan. Ada berbagai jenis topologi jaringan seperti bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Seperti jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN dalam area metropolitan seperti kota atau kampus. MAN biasanya menggunakan teknologi yang berkecepatan tinggi seperti fiber optik, microwave, dan wireless untuk menghubungkan LAN-LAN tersebut. MAN memiliki cakupan area yang lebih luas dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN sering digunakan oleh organisasi besar untuk menghubungkan kantor-kantor cabang atau pabrik-pabrik
dalam suatu kota. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan Local Area Network dan Metropolitan Area Network di area geografis yang sangat luas, seperti negara ataupun benua. Wide Area Network biasanya menggunakan teknologi berbiaya tinggi seperti lead line, VPN, atau satelit untuk menghubungkan jaringan-jaringan tersebut. Wide Area Network memiliki cakupan area yang paling luas dari semua jenis jaringan dan sering melibatkan infrastruktur telekomunikasi yang di luar kendali pengguna. Internet adalah contoh Wide Area Network terbesar di dunia. Computer networking adalah bidang ilmu yang mempelajari cara merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jaringan komputer yang melibatkan pengetahuan tentang hardware, software, protokol, standar, dan aplikasi jaringan. Komputer networking juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti keamanan, manajemen, operasi, dan troubleshooting jaringan. Komputer networking merupakan bagian penting dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Satelit network adalah jaringan komputer yang menggunakan satelit sebagai media transmisi data antara stasiun bumi, Earth Station. Satellite network memungkinkan komunikasi data di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh kabel atau gelombang radio. Satelit network memiliki keuntungan berupa cakupan area global yang fleksibel. Namun, satelit network juga memiliki kelemahan berupa biaya yang mahal, latensi yang tinggi, dan gangguan cuaca ataupun interferensi. Satelit network sering digunakan untuk telepon satelit, televisi satelit, internet satelit, atau navigasi satelit atau GPS. Broadband network adalah jaringan komputer yang memiliki kapasitas transmisi data yang tinggi atau lebar pita bandwidth yang besar. Broadband network biasanya menyediakan akses internet berkecepatan tinggi kepada pengguna dengan menggunakan berbagai teknologi seperti DSL, kabel modern, fiber optik, wireless, atau satelit. Broadband network memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan online seperti streaming video, gaming online, video conferencing, atau cloud computing dengan kualitas yang baik. Broadband network juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inklusif digital di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek literasi digital, mulai dari internet hingga komputer jaringan. Ingatlah bahwa dunia digital adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan pemahaman yang kuat tentang literasi digital sangat penting. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat menjelajahi dunia dengan penuh percaya diri dan memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik lagi. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda mengenai literasi digital. Kami sangat menerima masukan dari Anda semua. Terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya agar tetap terhubung dengan konten-konten bermanfaat seputar teknologi dan literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.